Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman semua yang telah hadir pada video kali ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang satu hal yang penting yang sangat dibutuhkan manusia dalam kehidupannya, terutama dalam menghadapi keputusan-keputusan besar ataupun hal-hal mendetail, hal-hal kecil yang jumlahnya begitu banyak, yang jumlahnya ratusan yang kita selalu hadapi setiap harinya. Dan hal ini tentu akan berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan kita. Di antara yang sangat dibutuhkan manusia dalam kehidupan ini dan yang terbesar dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan ini adalah petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, lafaz tersebut disebut dengan al-huda atau petunjuk. Dan petunjuk ini kita butuhkan dalam mencari kebenaran, mencari ingin memutuskan sesuatu atau ketika kita ingin mempertanyakan satu hal atau ketika kita berpikir apa yang sebaiknya kita kerjakan atau apa yang kita ingin putuskan tadi. Dalam seluruh hal tersebut, kita membutuhkan petunjuk. Dan betapa banyak mungkin dalam kehidupan ini kita mengambil keputusan-keputusan yang itu semua tidak berdasarkan petunjuk. Atau kita memutuskan tanpa kita tahu seperti apa seharusnya kita memutuskan hal tersebut atau seperti apa seharusnya kita bersikap. Teman-teman semua, kita semua sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, aslinya, hakikatnya, asalnya, seluruhnya berada dalam kesesatan atau ad-dhalal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa wajadaka dhalan fahada." Dan Allah Subhanahu wa taala mendapati engkau, wahai manusia, kita semua setiap harinya dhalan, dalam keadaan dhalan. Tidak mengetahui harus apa yang kita lakukan, tidak mengetahui apa yang akan terjadi, harus seperti apa kita, seperti apa sebaiknya. Kita selalu setiap harinya dalam keadaan dhalan. Fahada, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk. Allah sebutkan juga dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, kullukum dhalun illa man hadaituhu." Wahai bani Adam, setiap kalian seluruhnya adalah dalam kesesatan, tersesat, bingung, tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan, kemana arah mereka tidak mengetahui. Illa man hadaitu. Jadi mereka yang dapat petunjuk adalah orang-orang pengecualian yang tentu jumlahnya lebih sedikit. Jadi kondisi tersesat, kondisi bingung, kondisi tidak mengetahui kemana arah, kondisi tidak mengetahui seperti apa mengambil sikap, mengambil keputusan, itu adalah kondisi asli dan kondisi umumnya manusia. Dan setiap hari seluruh manusia dalam keadaan seperti itu, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Dan dalam memutuskan beberapa hal, kita dianjurkan untuk melakukan sholat istikharah ketika ingin mengambil keputusan-keputusan. Namun dalam beberapa hal, kita tidak akan sempat dan tidak punya waktu untuk melakukan istikharah atau sholat istikharah. Karena waktu yang dibutuhkan harus cepat, misalkan. Kemudian kita berada di luar rumah, kemudian kita tidak dapat berwudu, kemudian kita tidak memiliki waktu. Ada beberapa hal di mana keputusan harus kita ambil saat itu juga, atau begitu cepat, atau kita sebenarnya sudah ingin mengambil satu keputusan. Namun seperti apa pengambilan keputusan yang terbaik agar seluruh apa yang kita ambil keputusan dalam kehidupan ini seluruhnya berada dalam keridhaan Allah dan seluruhnya tidak ada yang kita sesali setelahnya. Allah Subhanahu wa taala meringkas kehidupan kita di dunia ini dalam ayat Al-Qur'an, "Alladzi khalaqani fahuwa yahdin." Dialah yang menciptakanku, fahuwa, dan dia yahdin, yang terus dan selalu memberikan kepadaku petunjuk. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin." Kecuali Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakanku, yang memberikanku rizki, yang menghidupkanku, fa innahu, sesungguhnya ya, sayahdin, akan memberikan kepadaku petunjuk. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua penglihatan, al-absar, dan pendengaran, as-sam'a wal afidah, dan otak kita, dan semua ini bentuk Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita semua. Dan hidayah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh makhluk, yang seluruh manusia, itu nisbatnya sangat kecil. Jika kita lihat bayi yang baru lahir keluar dari perut ibunya, kemudian di saat itu juga bayi tersebut dapat meminum susu dari ibunya,
itu semua merupakan hidayah fitri, hidayah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh makhluknya. Dan hidayah tersebut tentu nisbatnya sangat kecil yang Allah berikan. Hanya 1% untuk seluruh makhluk. Tanpa 1% hidayah tersebut, maka setiap bayi yang lahir ke dunia ini tidak akan dapat hidup dalam waktu yang lama. Namun dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itulah yang dibutuhkan seluruh makhluk dalam mencapai rizki mereka, dalam mencapai hajat keinginan mereka, dalam mencapai keberlangsungan kehidupan mereka di dunia. Mereka semua membutuhkan rizki. Mereka semua membutuhkan hidayah untuk mencapai rizki mereka, hidayah untuk menyambung kehidupan mereka, hidayah untuk mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan dalam kehidupan ini. Dan sebagaimana 1% tadi adalah hidayah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali, maka ada 99 hidayah yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang akan berbeda dalam hidayah-hidayah yang mereka dapatkan berdasarkan usaha mereka. Jadi ada hidayah 1% yang didapat tanpa usaha, dan 90% hidayah yang hanya dapat didapat dengan usaha mereka. Dan setiap orang akan berbeda. Mungkin ada yang 5%, ada yang 6%, ada yang 10%, ada yang 30%. Dan dari mereka yang mendapatkan hidayah, mereka yang memiliki hidayah, ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tambahkan hidayah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum huda." Dan orang-orang yang mendapatkan hidayah, mencari hidayah, zadahum, Allah tambah hidayah, Allah tambah petunjuk bagi mereka. Di ayat lain Allah berfirman, "Wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda." Dan Allah akan menambah bagi orang-orang yang berusaha mencari hidayah, hidayah itu sendiri. Allah tambahkan petunjuk bagi mereka. Dan hidayah ini, tentu orang-orang beriman, mereka telah mendapatkan hidayah, baik yang 1%, ditambah lagi hidayah dari Al-Quran. Dan dengan hidayah yang mereka miliki dari keimanan, keislaman, dan Al-Quran ini, Allah akan tambah petunjuk, tambah hidayah untuk mereka dalam menjalankan kehidupan ini. Dan teman-teman semua yang dimuliakan Allah, hidayah merupakan hal terpenting yang hidayah ini selalu kita minta setiap harinya. Hidayah kita minta sebelum kita meminta rizki. Hidayah kita minta sebelum kita meminta kebahagiaan. Hidayah kita minta sebelum kita meminta kekayaan. Hidayah kita minta sebelum kita meminta ilmu. Karena rizki, kekayaan, ilmu, kemuliaan, kebahagiaan tidak mungkin kita dapat seluruhnya tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini, maka doa yang paling banyak kita baca dalam Al-Quran adalah Ihdina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin kita menganggap bahwa meminta hidayah di sini adalah meminta hidayah keislaman, keimanan, ketakwaan saja. Dan ghairil maghdub, mereka yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi, waladdallin adalah orang-orang Nasrani. Namun ayat ini bersifat mutlak, bersifat umum. Kita meminta hidayah, dengan hidayah tersebut kita mencapai derajat orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada mereka. Allah berikan kenikmatan dalam rezeki, kenikmatan dalam kekayaan mereka, kenikmatan dalam kemuliaan, kenikmatan dalam ilmu. Mereka lah para nabi, para syuhada, para solihin, para siddiqin. Mereka ini yang mendapatkan an'amta alaihim. Makanya hidayah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam belajar kita meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar dalam belajar tersebut kita mencapai derajat orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan tadi, dan kita tidak termasuk dalam golongan al-maghdub alaihim. Mereka mendapatkan ilmu, namun ilmu tersebut ternyata berdampak buruk bagi mereka. Mereka tidak amalkan, justru menjadi mudarat bagi mereka. Ilmu yang mereka dapatkan tidak bermanfaat. Waladhdallin, dan mereka yang sesat, mereka yang tidak mencapai ilmu itu sendiri. Mereka yang salah dalam memahami. Jika salah dalam memahami, maka akan salah dalam prakteknya dan akan tersesat orang-orang seperti ini. Maka kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kemudian dalam mengambil keputusan dalam seluruh kehidupan kita semua, paling tidak kita dalam hal itu terbagi dalam dua hal. Pertama, hal yang memang sudah kita putuskan, kita ingin mengambil hal tersebut, namun seperti apa sebaiknya sebelum kita benar-benar mengambil keputusan tersebut. Dan hal ini biasanya terjadi dalam waktu singkat. Seperti apa yang ingin kita makan, misalkan kalau kita lagi keluar. Atau sebaiknya kita pergi ke tempat yang mana. Atau seperti apa sebaiknya kita bersikap ketika bertemu orang yang baru kita kenal. Atau seperti apa seharusnya kita berbicara dengan orang yang mungkin
baru kita kenal. Kemudian banyak hal-hal kecil lainnya dalam kehidupan ini yang terkadang kita bingung seperti apa seharusnya kita bersikap, seperti apa seharusnya kita mengambil keputusan. Dalam hal-hal sederhana atau hal-hal kecil ini yang jumlahnya begitu banyak dalam kehidupan kita, maka sebelum kita memutuskan hal tersebut, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau keluar rumah atau tidak keluar rumah? Maka ketika kita ingin memutuskan keluar rumah, sebelum kita memutuskan atau sebelum kita keluar rumah, kita mengatakan kepada Ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Kemudian bismillah kita baru keluar dari rumah. Kita ingin pergi ke kampus atau tidak, kita nggak tahu seperti apa kondisi di sana nanti. Kita minta, Ya Allah berikanlah aku petunjuk. Baru kita berangkat. Kemudian kita ingin banyak hal-hal lainnya. Kita ingin pergi kemana, Ya Allah saya ingin pergi ke tempat ini hari ini. Minta petunjuk sebelumnya kepada Allah. Ya Allah berikanlah aku petunjuk, saya ingin pergi ke tempat ini pada hari ini. Ya Allah saya ingin bertemu dengan fulan di hari ini. Sebelum kita berangkat, kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai diskusi dengan orang lain, memulai perbincangan sederhana dengan orang lain, mulailah dengan Ya Allah berikanlah aku petunjuk agar perbincangan tersebut, agar diskusi tersebut menjadi diskusi yang baik. Dalam berdagang, memulai dagang hari ini, mintalah petunjuk kepada Allah. Ya Allah berikanlah aku petunjuk hidayahmu agar aku dapat mencari nafkah dengan baik di hari ini. Dan semua hal-hal kecil dalam kehidupan kita seluruhnya, jika itu kita kerjakan, dan seluruhnya, dalam seluruh aspek kehidupan kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah kita menjadi orang-orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an al-muhtadin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, al-muhtadin. Namun di sana ada hal-hal besar, ada keputusan-keputusan besar yang tidak dapat kita putuskan secara langsung, dan itu membutuhkan yang kita sebut dengan istikharah atau istisyarah. Misalkan ingin menikah, kemudian ingin memulai satu proyek, kemudian ingin memutuskan satu hal besar dalam kehidupannya, maka orang tersebut yang pertama ia lakukan tetap adalah meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia mulai melakukan pencarian atau mulai dengan searching atau mulai dengan kalau dalam pernikahan atau mulai dengan perkenalan dan seluruhnya mencari tahu, berikhtiar. Nah, dalam hal yang kedua ini, dalam tahapan yang kedua ini, dia meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu ia kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya petunjuk yang lebih banyak. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan bagi mereka yang bersungguh-sungguh di jalan kami atau pada kami, di dalam kami, lanahdiyannahum, kami akan berikan kepada mereka petunjuk subulana, jalan-jalan kami. Jadi yang sebelumnya ia hanya memiliki satu opsi untuk melakukan satu pekerjaan atau mau untuk memilih satu pasangan atau banyak satu, yang sebelumnya hanya memiliki satu jalan, satu opsi, dengan ikhtiar tersebut dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan berikan opsi-opsi yang baik. Yang tadinya ia sangka kebaikan pada hal tersebut hanya ada satu kebaikan, namun dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan perlihatkan bahwa ternyata dalam hal tersebut terdapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan inilah yang dibutuhkan kepada kita semua. Dan subulana berarti Allah Subhanahu wa taala akan berikan pilihan-pilihan, opsi-opsi, kebaikan-kebaikan yang Allah munculkan dalam hal tersebut yang kita belum lihat sebelumnya, dan itu akan menambah keyakinan kita, bertambah petunjuk kita untuk mencapai hal tersebut. Dan ini yang dibutuhkan dalam memutuskan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Dan di Al-Quran dua hal ini, keinginan-keinginan yang sederhana tadi Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan yahdi man yurid. Adapun hal-hal yang besar Allah sebutkan yahdi man yasha. Karena yahdi man yurid, Allah memberikan petunjuk kepada mereka yang menginginkan, yang memiliki iradah, atau Allah berikan iradah kepada mereka. Itulah iradah, keinginan yang ingin mereka kerjakan hakikatnya. Namun sebelum mereka melakukan hal tersebut, mereka minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tambahkan hidayah kepada mereka, zadahum huda. Dan yahdi man yasha, mereka yang memiliki masyiah, mereka yang memiliki kehendak, mereka memiliki keinginan yang besar luar biasa, mereka minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan hidayah kepada mereka, dan mereka mulai pencarian, mulai berikhtiar, mulai berusaha, Allah tambah untuk mereka petunjuk-petunjuk yang lain, yang jalan-jalan tersebut akan mencapai kepada tujuan-tujuan besar mereka. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan tentang hidayah ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai hamba-hambanya al-muhtadin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.